3, 2, 1, kita live. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Golan Hasar hadir hari ini dan kita hadir dalam satu kegiatan yang luar biasa sekali. Teman-teman yang sudah hadir bersama pada hari ini kita mengadakan kegiatan webinar yang dilaksanakan bersama oleh IPK Universitas Internasional Batam dan tim terkait dengan tema kita yaitu pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Luar biasa sekali untuk semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini dari pukul 15 sampai dengan pukul 17, jadi selama rentang waktu 2 jam lebih kita akan bersama dalam kegiatan webinar ini. Dan pada sore hari ini kita sudah menghadirkan beberapa panelis yang nanti akan menyampaikan paparan tentang bagaimana sudut pandang tentang pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Baik, untuk semuanya, pemirsa dan juga teman-teman yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar kebangsaan ini, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih semuanya. Kita telah mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan pada sore hari ini kegiatan webinar kita diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam dan juga beberapa panelis yang sudah hadir. Untuk hadirin sekalian, berikut ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Internasional Batam. Dalam hal ini akan diwakili oleh pembantu Rektor 3, kepada yang terhormat Bapak Dr. Happy Arianto, dipersilahkan. Terima kasih Pak Golan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Para narasumber, ada Bu Nur Elvi dari Universitas Putra Batam, Pak Zainuddin dari Politeknik Negeri Batam. Ya, terima kasih Pak atas kesediaannya Bapak Ibu menjadi narasumber. Bu Den Yelta dari Tanjung Pinang, dari Badan Pengawasan di Tanjung Pinang, dan moderator Pak Golan, terima kasih atas waktunya. Dan pihak-pihak yang mendukung kegiatan terselenggaranya kegiatan ini. Ya, kegiatan ini sangat menarik sekali gitu ya, karena kita ada di Kepri, tapi yang dibahas di sini adalah tentang pembangunan di daerah lain yang
biasanya kalau kita ada webinar di Kepri, kaitannya dengan Kepri. Tapi ini kita mencoba untuk melihat Indonesia lebih luas lagi gitu, bahwa Indonesia itu bukan hanya Batam, bukan hanya Jakarta, tapi kamar yang kosong, ada daerah, ada saudara kita yang di Papua dalam hal ini itu juga menjadi saudara kita yang mungkin di dalam webinar itu jarang kita bahas. Dan yang menarik lagi adalah pada kesempatan ini setelah 74 tahun kita merdeka dan mulai ada pembangunan yang mungkin lebih, yang terlihat signifikan gitu ya, terhadap saudara kita di Papua sana. Nah, bagaimana pembangunan itu dan kaitannya nanti dengan Papua sebagai bagian dari NKRI. Nah, ini di sini ada panelis-panelis, ada para narasumber yang mungkin nanti bisa memberikan insight, memberikan wawasan kepada kita semua ya, saya pribadi, kampus kita, mahasiswa-mahasiswa kita, atau peserta-peserta lain di luar kampus yang tergabung di dalam webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan pihak-pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Ya, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy, luar biasa sekali. Kita agak sedikit santai ya Pak. Kalau soal saya lihat ini semuanya agak tegang-tegang, jadi kita jangan buat tegang. Karena webinar ini sebetulnya kita tidak memberikan sesuatu yang sifatnya membuat orang menjadi lebih tegang, karena suasana menjadi tegang malah jadi tidak enak dan tidak nyaman. Baik, terima kasih sekali sudah hadir bersama kita pada sore hari ini, mewakili Rektor Universitas Internasional Batam sebagai pembantu Rektor 3, Bapak Dr. Happy Erianto. Dan pemirsa sekalian, terutama buat adik-adik yang sekarang sedang mengikuti webinar kebangsaan ini, kita juga pada sore hari ini sudah menghadirkan 3 orang narasumber. Narasumber kita yang hadir pada sore hari ini sebetulnya memang narasumber yang memang luar biasa sekali dan memang berkompeten dalam bidangnya, terutama dengan tema kita yaitu webinar kebangsaan pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Seperti yang disampaikan oleh Pak Happy. Nah, ini saya lihat ada Bu Denielta. Apa kabar Bu Denielta? Boleh dada-dada dulu kita, Ibu Denielta di sana ya, yang sudah hadir. Lalu Ibu Denielta masih di mute sepertinya suaranya. Lalu juga kita kehadiran narasumber yang lain. Waalaikumsalam. Narasumber kita yang lain. Iya. Lalu ada juga dari Rektor Universitas Putra Batam, Dr. Nur Elvi Husda, boleh diperlihatkan. Ibu Denielta ini sebelumnya saya sampaikan beliau adalah Ketua BP Kawasan Tanjung Pinang dan juga sebagai seorang pengajar di Universitas di Riau ya. Ngerti sekali tentang bagaimana pembangunan di satu daerah. Boleh ketemu juga kita dengan Ibu Nur Elvi Husda dari Putra Batam. Ada ditampilkan mungkin gambarnya Ibu Nur Elvi. Ya, apa kabar Bu Nur Elvi? Saya juga luar biasa. Lalu kita juga kehadiran narasumber lainnya dari Politeknik Negeri Batam. Kita kehadiran Dr. M. Zainuddin. Pak Zainuddin ada? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zainuddin. Terima kasih sudah hadir. Baik, untuk semuanya yang sore hari ini sudah hadir bersama kita, untuk paparan pertama kami mengundang, ini saya sudah kehadiran yang pakarnya ini, Bu Denielta pertama. Suaranya di mute ya. Halo. Iya. Wah, agak suaranya Bu Denielta masih di ini penalis 4 ya. Saya mengundang baik. Oke. Halo Pak. Assalamualaikum. Baik, Ibu Denielta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasananya di sana? Iya, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan semoga kawan-kawan semua sehat di situ. Alhamdulillah. Baik, kami mengundang Ibu Denielta untuk memberikan paparan tentang bagaimana dengan tema kita hari ini, webinar kebangsaan pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Ibu adalah salah satu
seorang wanita yang luar biasa sekali, yang sangat mengerti tentang pembangunan daerah khususnya, karena sebagai Ketua BP Batam dan juga sebagai seorang akademisi yang mengerti tentang dunia pendidikan. Kami persilakan untuk memberikan paparan, kami berikan waktu lebih kurang 15 menit, hadirin sekalian, dan nanti kami ingatkan bahwa kita menyediakan Q&A answer atau tanya jawab dari para peserta apabila ada yang ingin bertanya, dan nanti kita berikan kesempatan waktu untuk para peserta memberikan pertanyaan kepada finalis apabila para penalis nanti setelah menyampaikan paparannya. Ya, silakan Ibu Denielta, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Golan sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Happy, Wakil Rektor 3 Bidang Kehasiswaan, Pak Golan, moderator, adik saya, adita saya, semoga selalu sukses kita semua. Juga kepada para panelis, Pak Zainuddin, apa kabar Pak? Sudah lama tidak bertemu. Semoga kita semua selalu sukses, juga khususnya kepada Ibu Rektor dari Universitas Putra Batam. Baik, dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan-rekan dari UIB untuk bisa sharing informasi dan bertukar ilmu. Dalam artian di sini saya juga mencoba memaparkan apa yang menjadi pengalaman kami selama mengelola Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang. Semoga ini bisa menjadi semacam sharing informasi atau perbandingan untuk nanti teman-teman kita bisa merekomendasikan bagaimana sih idealnya pembangunan Papua yang sekarang ini memang sedang hangat-hangatnya pemerintah pusat memfokuskan pembangunan itu di sana. Mungkin sedikit kita telusuri dulu apa yang menjadi langkah-langkah. Mungkin Mbak Rida bisa slide-nya ya Mbak ya. Baik, kita telusuri dalam konteks ini. Yang menjadi dalam suatu kawasan atau satu wilayah yang akan maju, itu yang paling penting itu adalah tentu saja dilihat secara fisik. Nah, dalam konteks ini adalah pembangunan infrastruktur yang mana kita amati dalam pemerintahan Presiden Jokowi, di mana pemerintah pusat itu sudah memberikan motivasinya untuk menggesa pembangunan di daerah Papua. Kenapa? Karena ada target yang ingin dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu untuk terjadinya pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah timur yang selama ini dianggap agak tertinggal dibandingkan daerah Jawa dan Sumatera. Nah, kita lihat dalam 5 tahun terakhir, itu proyek infrastruktur yang sudah ada di Papua itu meliputi pembangunan bandara. Saya juga sangat amazing ketika diberi kesempatan untuk melihat atau untuk ikut serta dalam webinar di UIB yang diselenggarakan oleh UIB ini. Saya coba mencari referensi ketika melihat bahwa ternyata amazing sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mereka sangat pendekatannya itu kepada masyarakat cukup luar biasa. Saya mencari, mengamati di YouTube bagaimana dari pemerintah pusat itu menurunkan juga militer, tapi sangat persuasif, ya, sangat friendly seperti itu. Nah, di sini ada proyek infrastruktur yang meliputi pembangunan bandar udara, di mana kita tahu bahwa Papua itu adalah wilayah yang sangat sulit, medannya sangat sulit, sehingga diperlukan pembangunan fisik infrastruktur seperti bandara udara, di mana di sana sudah dibuat bandara Ewer, Kepi, bandara Ilaga, ada lebih kurang 6 bandara di Papua, dan Papua Barat ada 4 bandara. Nah, jadi kalau kita lihat ini pembangunan bandara ini bukan suatu hal yang sia-sia, karena bagaimanapun itu sangat menentukan sekali gerak atau aktivitas masyarakat di sana, percepatan pertumbuhan ekonomi, di mana nanti bisa mendatangkan banyak orang ya yang akan masuk ke daerah tersebut. Nah, kemudian selain bandara, pemerintah juga melihat ada infrastruktur di pelabuhan. Nah, pelabuhan ini adalah untuk menggesa atau untuk
melancarkan proyek pemerintah yang kita tahu bahwa melalui Indonesia merangkai melalui tol laut seperti itu. Nah, jadi di Papua itu ada beberapa pelabuhan yang sudah juga diproses atau sudah dilakukan pembenahan di pelabuhan tersebut. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa Papua itu juga wilayah yang diperlukan untuk terminal bus, ya memang mungkin jumlah masyarakat atau jumlah apa yang akan mobil itu belum terlalu banyak, tapi pemerintah sudah memikirkan adanya perlu infrastruktur untuk pembangunan terminal bus seperti itu. Nah, yang paling spektakuler dan yang mungkin juga sekarang ini sedang menjadi sorotan di mana adanya pembangunan jalan Trans Papua. Nah, Trans Papua ini merambah hutan, ya, menyelusuri sungai, kemudian bukit direndahkan atau bukit dipapas untuk pembangunan jalan. Jadi memang kondisinya itu ya karena kondisi geografis yang daerah itu sangat sulit, ini membutuhkan energi yang sangat besar. Sehingga dalam hal ini pemerintah bersinergi dengan militer. Nah, nanti kita akan coba berdiskusi kenapa masuk militer di sana. Jangan kita beranggapan bahwa militer itu adalah sesuatu hal yang menakutkan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, militer sangat diperlukan karena teman-teman itu lebih siap untuk membangun, untuk merambah hutan, untuk meratakan atau untuk merintis jalan untuk pembangunan jalan tersebut. Proyek Trans Papua itu lebih kurang 3.334 km dan sudah hampir rampung dan tersisa hanya lebih kurang 176 km saja yang dalam kurun waktu 3-4 tahun ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke. Nah, kemudian dari proyek-proyek infrastruktur itu kita bisa membayangkan betapa nilai investasi yang sudah ditanamkan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan Papua ini bisa sejajar dengan daerah lainnya atau provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ya, kita berharap dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan itu aktivitas ekonomi di sana sudah mulai berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, tetapi tidak semudah memberikan telapak tangan. Pasti banyak hal yang harus juga dipertimbangkan. Nah, di sini saya coba untuk menganalisis bagaimana arah kebijakan pembangunan Papua dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Nah, tadi sudah ada pembangunan itu sudah dibuktikan dengan kesiapan infrastruktur, karena itu yang lebih nyata nampak, lebih bisa dinilai, lebih bisa dilihat secara fisiknya. Ada pelabuhan, bandara, kemudian jalan, itu infrastruktur yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, tetapi tidak hanya cukup dengan begitu. Beberapa referensi yang saya lihat bahwa terjadi sedikit atau ya mungkin konflik yang kita anggap juga ya bukan mencemaskan, tetapi paling tidak itu harus bisa kita reda. Dalam artian kita sebagai, saya salut juga dengan tema yang diangkat oleh teman-teman dari Universitas Indonesia Batam. Kenapa mengangkat tema ini? Ya, kita memperhatikan itu ada saudara kita di sana yang selama ini kok seolah-olah sangat jauh tertinggal dibandingkan kita di wilayah Sumatera, apalagi Jawa. Ya, Kalimantan, Sulawesi sudah juga jauh lebih maju. Nah, di sini arah kebijakan bagaimana yang harus diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah itu tentu saja harus membuat suatu kebijakan yang menjadikan Papua sebagai sentra ekonomi yang menarik. Nah, bagaimana bisa membuat dia menarik? Sekarang ini kita sudah mendengar ada Raja Ampat, ya, daerah destinasi wisata di sana yang juga menjadi daya tarik bagi turis-turis asing maupun turis dalam maupun luar negeri. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya bisa sifatnya sembarangan seperti itu, tapi dia harus dibuat suatu kebijakan sehingga bisa menjadikan Papua itu sebagai sentra ekonomi yang menarik bagi investor dalam dan luar negeri. Nah, kita jangan salah, ternyata investor itu, khususnya orang-orang Indonesia, itu banyak sekali memiliki anggaran atau dana yang boleh dikatakan
juga berinvestasi di luar negeri. Intinya orang Indonesia itu banyak yang kaya-kaya yang bisa berinvestasi sendiri di dalam negerinya. Nah, kita tarik bagaimana investor orang Indonesia asli kalau bisa berinvestasi di Papua, karena secara culture kita itu lebih cocok atau lebih sesuai. Nah, kemudian investasi seperti apa yang kira-kira bisa dikembangkan dengan kita melihat wilayah yang masih banyak hutan, ya, mungkin lebih kepada industri dan perkebunan, industri, pariwisata, dan yang paling terkenal di Papua itu adalah di sektor pertambangan. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa selain tadi itu pembangunan bahwa pemerintah juga harus menyiapkan apa yang kita sebutkan itu kelistrikan atau infrastruktur yang paling dibutuhkan itu adalah kelistrikan, di mana listrik itu sudah juga dibangun oleh pemerintah di berbagai tempat. Nah, jadi di sini Papua tuh akan menjadi titik fokus pemerintah dalam pembangunan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang sentris. Nah, selama ini kalau sentrisnya itu ada di Jawa, di pemerintahan Presiden Jokowi, beliau mencoba membuat atau mewujudkan suatu konsep bahwa sentris pembangunan Indonesia itu dialihkan ke timur, karena untuk provinsi di daerah Jawa dan Sumatera maupun di Kalimantan itu sudah lebih stabil tingkat ekonominya, ya. Kalau kita lihat itu mungkin di masa sebelum COVID, tapi setelah COVID ini kita mungkin perlu penelitian yang lebih khusus lagi seperti itu. Nah, sedangkan untuk di Papua sendiri itu Presiden Jokowi mencoba menekankan atau membuat ada beberapa sektor yang paling penting di sana, yaitu pendidikan. Kita tahu bahwa di Papua itu tingkat pendidikan masyarakatnya juga masih di bawah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Kesehatan, ekonomi lokal. Nah, ekonomi lokal ini adalah bahwa sentra-sentra ekonomi ini perlu ditumbuhkan lebih cepat di sana dengan memberikan semacam subsidi atau semacam insentif kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di Papua. Nah, kemudian konektivitas infrastruktur tadi, kita sudah tahu bahwa selama ini ketika orang Papua yang dari pegunungan akan turun untuk membeli kebutuhan hidupnya atau ingin menjual hasil kebunnya atau hasil ternaknya, itu membutuhkan waktu berhari-hari. Nah, tapi ketika ada konektivitas infrastruktur tadi seperti jalan, ya, itu sudah jauh lebih mudah dan lebih gampang. Sehingga akhirnya dulu yang bisa sampai 4-5 hari sampai ke kota menjual hasil kebun atau hasil hasil pertaniannya, sekarang mungkin bisa setengah hari atau 1 hari sudah sampai. Dan yang paling penting adalah tata kelola pemerintahan. Bagaimana pemerintah daerah bisa meyakinkan pemerintah pusat sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu dalam mengelola kawasan di Papua ini bisa lebih maksimal. Nah, ini kalau saya melihat contohnya, ya, pemerintah di pemerintah pusat itu sudah berusaha untuk bagaimana menjadikan harga-harga bahan-bahan kebutuhan ekonomi di Papua itu lebih rendah. Karena apa? Kenapa kita tahu bahwa kehidupan sebenarnya masyarakat di sana kurang, di bawah garis kemiskinan itu lebih kurang 25% dari seluruh jumlah penduduk di sana. Banyak orang yang belum bisa merasakan nikmatnya pertumbuhan ekonomi di sana. Nah, salah satu faktornya adalah tingginya harga bahan-bahan kebutuhan hidup masyarakat. Kenapa tinggi bahan hidup masyarakat? Karena di sana itu kebutuhan BBM, ya, BBM di Jawa atau di Sumatera, ketika misalnya kita bandingkan harga solar, harga bensin, kita lebih kurang hanya 6.000 per liter, ya, solar 5.000 per liter. Di sana itu harga minyak seperti solar, bensin itu lebih kurang 50.000 per liter. Sehingga tadi di samping susahnya transportasi, kemudian kebutuhan listrik maupun bensin itu, ya, kebutuhan energi itu besar, sehingga itu mempengaruhi harga
barang-barang ya, sehingga akhirnya itu membuat kesulitan di sana. Salah satunya. Nah, ini sekarang pemerintah pusat pelan-pelan sudah bisa menyamakan, ini contoh kasus menyamakan bensin di Jawa dengan bensin di Papua. Ya pun mungkin ada beberapa daerah yang masih belum stabil, tapi beberapa daerah lagi sudah bisa menyamakan begitu, sehingga bisa menekan harga-harga kebutuhan pokok yang menjadi seperti sembako yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat. Nah, kemudian dalam konteks menjadikan Papua sebagai ini ya, bahwa dalam konteks menjadikan Papua sebagai tujuan investasi tadi, yang tadi saya katakan bahwa tidak bisa membangun kawasan sendiri. Pemerintah dengan segenap kemampuannya berusaha mencoba menyiapkan infrastruktur untuk apa? Banyak yang bertanya-tanya, untuk apa pemerintah menyiapkan infrastruktur? Tentu saja sebenarnya untuk kemudahan bagi masyarakat Papua, sebenarnya seperti itu target pemerintah. Nah, tetapi ini bisa dimanfaatkan ketika Papua membuat suatu konsep ya untuk menjadikan daerah tersebut atau provinsi tersebut menjadi tujuan investasi. Nah, seperti apa tujuan investasi itu? Nah, kita harus mencoba memberikan kontribusi pemikiran, konsep atau model kawasan apa yang cocok untuk diterapkan di Papua. Contohnya di Kepri itu ada model kawasan ekonomi khusus, ada kawasan perdagangan bebas atau FTZ. Di Sumatera Utara ada konsep otoritas pengelola kawasan wisata Danau Toba. Jadi khusus wisata Danau Toba itu ada otoritas yang mengelola kawasan tersebut. Nah, sehingga begitu juga ada daerah di Indonesia, Mandalika, ya, kemudian di Mamuju, beberapa itu ada konsep-konsep seperti itu, ada konsep kek wisata, kek industri, kek apa, kemudian di Kendal, kita tahu ya, seperti di Semarang ya, dari Jawa Tengah itu, di Kendal itu ada konsep industri. Nah, sekarang mungkin kita bisa sharing di sini untuk kelanjutannya menjadi PR kita bersama memberikan kontribusi pemikiran, model pengembangan kawasan seperti apakah yang cocok di sana, di Papua khususnya. Karena model di Kepri belum tentu cocok diterapkan di kawasan sana. Karena menyangkut banyak aspek, ya, seperti faktor geografis, potensi kawasan, ya, budaya, perilaku masyarakat, dan sebagainya. Nah, ini harus dibahas secara serius oleh pemerintah pusat dengan daerah, sehingga akan didapatkan suatu model yang cocok untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Papua tersebut. Nah kemudian di sini juga pemerintah itu sebenarnya harus melibatkan dalam konteks yang tadi saya coba jelaskan, mencari suatu model yang bagaimana untuk idealnya dengan konsep-konsep yang itu bisa menarik investasi masuk. Karena bagaimanapun ketika suatu negara, suatu daerah ingin maju, mau tidak mau dia harus bisa terbuka, bisa menerima orang lain masuk, ya, apakah pendatang sesama kita, ada pendatang dari daerah Sumatera, dari Jawa, teman-teman tadi saya bilangkan yang membeli lebih dana berinvestasi di sana, ya, untuk di kawasan wisata atau di kawasan pertambangan atau dimanapun, ataupun investasi asing yang akan masuk. Nah, di sini yang paling dibutuhkan dulu adalah sebenarnya duduklah kita bersama, terutama sekali teman-teman di sana itu, ya, dari unsur akademisi, kita tahu di sana juga ada kampus, ya, universitas, kemudian juga teman-teman di sana dari Papua itu sebenarnya juga udah bermain di tingkat nasional, ya, atau sudah di tingkat nasional itu sudah berkiprah lah seperti itu. Kita pernah punya menteri dari Papua, punya rektor yang hebat dari Papua seperti itu. Jadi akademisi di sana sebenarnya sudah bisa bagaimana merangkul seluruh elemen di sana. Seperti contohnya ada ketua suku atau kepala adat. Nah, karena di sana juga masih seperti lebih kurang di Kalimantan, ya, di Sulawesi itu, maupun di daerah Indonesia seperti di Sumatera Barat, ya, maupun di Riau, itu kan ada orang-orang yang dituakan. Istilahnya itu kalau tidak ketua adat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan, yang didengar suaranya, itu juga harus dirangkul untuk bisa melihat mau kemana ini. Walaupun mereka itu lebih senior, ya, lebih tua, tapi ketika kita mengingatkan mereka, Pak, ketika Bapak nanti seperti ini,
ya, mendukung pemerintah. Mungkin Bapak atau kita yang usia begini mungkin tidak lagi menikmati terlalu lama. Tapi anak dan cucu kita itu akan lebih nyaman dan lebih bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin kita bisa pendekatan humanis seperti itu kita bisa sampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa mendukung. Karena bagaimanapun banyak faktor yang harus kita juga pertimbangkan, ya. Kemudian ada pemuka agama di sana yang bisa juga berkontribusi untuk bagaimana menjadikan Papua itu bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Nah, yang tidak boleh kita lupakan juga adalah kalangan LSM, ya, NGO atau LSM yang kita sering dengar, walaupun mereka itu ada, kawan-kawan itu ada dan bisa kita pakai atau kita manfaatkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sana, ya. Nah, kemudian media. Ya, di sini ada Pak Sokrates ya tadi, kalau saya nggak salah, mungkin nanti bisa lebih detail lagi bagaimana masyarakat Papua itu sebenarnya harus diberikan informasi, melihat kenyataan bahwa ternyata, wah, jangankan kita bandingkan dengan negara-negara yang lain ya, seperti Singapura, negara Asia atau ASEAN yang lain, Singapura, Malaysia, ternyata dengan Jawa atau dengan provinsi-provinsi yang lain, Papua itu masih tertinggal. Nah, ini membuat semangat ya, membuat teman-teman di sana itu bersemangat untuk menjadikan atau untuk menimbulkan kerjasama yang lebih baik, kemudian juga untuk mendapatkan data atau mendapatkan masukan dari media-media yang bisa memberikan dorongan atau motivasi mereka untuk maju. Sehingga peranan media di sini sangat-sangat penting sekali untuk bisa menjadikan masyarakat Papua itu lebih maju dan lebih bisa memahami kondisi sebenarnya itu seperti apa, tingkat kesejahteraan itu seperti apa, harusnya kita seperti apa ya ini. Nah, yang juga kita harus pertimbangkan adalah bahwa di Papua itu masih ada gerakan-gerakan seperti oposisi. Ada seperti contohnya OPM, yang itu ya bagaimanapun juga mungkin perlu ada suatu taktik khusus atau misalnya strategi khusus dari pemerintah untuk bagaimana merangkul kawan-kawan itu sehingga tidak lagi memposisikan diri mereka sebagai oposisi yang akan membuat konflik atau pertikaian. Nah, selain itu, bagaimana untuk pemerintah ini harus mampu menciptakan rentang kendali yang efektif dan efisien dalam konteks pelayanan administrasi dan kesehatan kepada masyarakat. Ada wacana membuat pemekaran provinsi. Sekarang ada yang ada di sana baru 2 provinsi, dan ada wacana pemekaran provinsi di Papua menjadi beberapa provinsi lain. Dan itu saya pikir suatu hal yang normal ya. Contohnya Kepri kita berpisah dari Riau karena rentang kendalinya sangat luas. Antara Riau daratan dengan Kepri itu sangat luas sekali. Nah, kita bayangkan begitu juga lebih kurang kalau kita kondisinya laut di Kepri, kalau di sana itu kondisinya gunung, sungai, sehingga rentang kendali untuk berurusan secara administratif, ya orang ketika akan berurusan itu sangat memakan waktu sehingga ya akhirnya malas untuk berurusan tentang pemerintahan. Sehingga akhirnya orang yang tidak tersentuh seperti inilah yang bisa dipengaruhi, yang bisa diberikan masukan-masukan yang negatif, ya, sehingga akhirnya bisa menjadikan efek yang kurang bagus gitu. Nah, kemudian pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua yang sesuai dengan kebutuhan investasi. Nah, sekarang ini ketika nanti kan kita sudah ada model atau konsep, misalnya oke, Papua akan kita jadikan daerah wisata. Oke, ini ternyata lebih butuh di bidang industri atau pertambangan. Nah, ketika investasi itu masuk, harusnya yang menjadi tenaga atau sumber daya manusia nomor 1 yang bisa bekerja di situ adalah masyarakat Papua itu sendiri. Ya, kita tidak bisa menahan pendatang untuk masuk. Seperti contohnya Batam 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kan juga banyak ketika Batam menjadi kota industri, itu sangat banyak sekali masuk sumber daya manusia dari luar. Nah, begitu juga, tapi
bagaimana pemerintah daerah juga menciptakan sumber daya manusia yang bisa nanti investasi masuk itu membuka lowongan pekerjaan, sehingga ketika semua orang sudah bekerja, sibuk dengan pekerjaannya, dan itu akan menjadikan suatu hal yang mereka tidak akan secara pelan-pelan atau minimal akan mengurangi konflik, ya, ketika mereka sudah terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya seperti tadi sembako udah murah, kemudian kehidupan mereka juga sudah bisa nyaman dengan adanya listrik, ya, mau pergi ke kota juga yang dulunya bisa 5 hari berjalan kaki, bisa setengah hari saja menggunakan mobil karena jalan sudah bagus. Nah, jadi itu yang harus tetap diusahakan oleh pemerintah. Nah, jadi sumber daya manusia di Papua itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi investasi yang masuk. Jadi disiapkanlah kampus atau universitas yang bisa mendukung sumber daya manusia yang akan masuk. Dan terakhir, pemerintah harus bisa membuat konsep bagaimana supaya foreign direct investment itu bisa secara cepat dan tepat sasaran masuknya ke Papua. Jadi tidak hanya investasi asing yang masuk dari luar, tapi tidak tepat sasaran yang juga nanti akan membuat konflik dengan masyarakat gitu. Jadi karena apa? Masyarakat tidak diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah bahwa regulasi dalam investasi itu sangat penting. Pemerintah harus bisa menyiapkan regulasi yang akan menyelesaikan masalah-masalah. Contohnya, ketika akan masuk investasi yang akan membuka lapangan pekerjaan, tapi ternyata masalah yang mendasarnya apa? Contohnya regulasi di bidang pertanahan, karena di sana saja mungkin itu ada nama tanah kelompok atau tanah adat atau tanah apa, itu harus diselesaikan dulu sehingga investor yang masuk pun merasa nyaman dan tidak menimbulkan efek negatif bagi investasi di Indonesia. Mungkin itu kira-kira bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Ibu Elta, luar biasa sekali yang sudah menyampaikan paparan mengenai bagaimana infrastruktur dan pembangunan yang ada di Papua. Ada sedikit catatan tadi bahwa dalam catatan beliau pembangunan untuk di Papua belum tentu bisa sama dengan di Kepulauan Riau dengan kebijakan lokal yang ada. Baik, sebelumnya saya mengingatkan untuk para peserta bahwa nanti yang memakai laptop, apabila untuk narasumber juga teman-teman lain, tolong diperhatikan cas laptopnya apabila baterainya sudah habis, siapa tahu nanti ada yang terganggu dan sebagainya. Lalu kedua, untuk para peserta, absensi nanti kita akan buka ya, dan diingatkan untuk e-sertifikat bahwa hari ini kita membagikan e-sertifikat gratis. Tapi nanti setelah Anda melakukan absen yang akan saya berikan informasi setelah para pembicara menyampaikan informasinya. Baik, berikut ini kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua adalah perwakilan dari Politeknik Negeri Batam. Beliau sebagai dosen dan juga Ketua PW ISMU Kepri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Zainuddin SSI MSc, kami persilakan untuk menyampaikan paparan. Mohon maaf suaranya Bapak belum di di-mute. Baik. Terima kasih Pak Golan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Happy, juga Bu Den Yelta yang udah lama tidak jumpa ini. Semoga selalu sehat Bu. Kemudian Bu Nur Elvi dan para narasumber yang lain dan para peserta webinar yang saya hormati. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Danielta. Saya coba ingin memberikan perspektif yang lain, yaitu tentang bagaimana kebijakan pembangunan Papua dalam perspektif historis kebangsaan, politik, dan ekonomi. Tentu menjadi suatu yang hal istimewa kita di Kepri membicarakan tentang Papua. Ini sebagai salah satu bentuk sebenarnya kepedulian kita tentang eksistensi NKRI kebangsaan kita, bahwa kebangsaan kita adalah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Ini menunjukkan kepedulian kita. Nah, momentum ini kita gunakan bagaimana kita untuk bisa memberikan sharing ide dan pemikiran untuk pembangunan Indonesia pada umumnya dan juga di Papua pada khususnya.
Kemudian kita juga merasa bersyukur sebagai sebuah bangsa, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya dan beragam. Kita alhamdulillah bisa memanage keragaman itu menurut catatan dari BPS, paling tidak ada hampir 1.300 suku bangsa di Indonesia ini. Tetapi alhamdulillah kita bisa bisa menyatukan, dan juga bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI ini. Satu sisi kita melihat pengalaman negara lain itu tidak berhasil dalam hal untuk mempertahankan keberagaman ini. Tapi alhamdulillah kita bisa di tengah keberagaman ini kita bisa menyatukan. Nah, tentu saja upaya untuk bagaimana kita mempertahankan, memperjuangkan eksistensi kebangsaan ini tidak mudah. Membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Mulai dari catatan historis kita melihat bagaimana para pejuang kita, para pendiri bangsa kita, itu mereka berkorban jiwa raga untuk kemerdekaan, untuk memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan setelah Indonesia memproklamasikan diri tanggal 17 Agustus 1945 pun, perjuangan kita belum selesai. Kita melihat bagaimana dalam sejarah, setelah Indonesia merdeka, ternyata Belanda juga tidak tinggal diam. Mereka masih berupaya untuk bagaimana menggagalkan kemerdekaan Indonesia, baik melalui mungkin perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi mereka. Sehingga kita secara sporadis dan bersama-sama juga bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini dengan perjuangan militer dan juga diplomasi para pemimpin kita waktu itu. Tidak mudah. Agresi militer Belanda juga kita respon dengan perlawatan senjata, ya, perlawanan fisik. Kemudian juga diplomasi kita di tingkat internasional. Sehingga beberapa kali perjanjian kita lakukan dengan Belanda atas desakan Dewan Keamanan PBB. Ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan puncaknya adalah konferensi Meja Bundar di tahun 1949. Itulah baru Belanda mengakui eksistensi kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi ternyata perjuangan belum selesai, karena dalam KMB itu ternyata masih ada catatan tentang Irian Barat, bahwa Irian Barat itu akan diserahkan setahun kemudian. Itu menurut perjanjian KMB. Nah, oleh karena itu kemudian kita masih memiliki PR bagaimana memperjuangkan Irian Barat supaya juga masuk dalam kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, dalam perspektif historis kebangsaan, sebenarnya mengapa kita, ya pemerintah kita waktu itu berjuang untuk bagaimana untuk pembebasan Irian Barat? Apa sebenarnya dasar filosofisnya kita? Nah, kita harus tahu dalam catatan sejarah bahwa dalam perjanjian internasional tahun 1896 itu dikatakan bahwa Indonesia, yang dimaksud definisi Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda. Dan itu diperkuat dalam sidang BPUPKI bahwa yang dimaksud dengan wilayah teritorial Republik Indonesia itu adalah mencakup seluruh wilayah jajahan Belanda. Berarti Irian Barat itu juga termasuk dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita juga tahu dalam sejarah bahwa ternyata di awal-awal kemerdekaan itu, hanya mungkin luput dalam sejarah, banyak tokoh-tokoh Irian Barat waktu itu juga yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Banyak raja-raja lokal yang memberikan surat kepada pemerintah Belanda yang mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahkan pada tanggal 28 November 46 itu didirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yang secara tegas mereka adalah mengakui bergabung dengan negara Republik Indonesia. Jadi sebenarnya itulah mengapa alasan pemerintah kita untuk bagaimana memperjuangkan Irian Barat itu atas dasar bagaimana kita memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, tetapi dalam catatan sejarah itu juga kita lihat tidak mudah untuk bagaimana melakukan pembebasan Irian Barat itu. Belanda masih berupaya untuk menghalangi, menggagalkan, terutama dalam diplomasi internasional, bahkan dalam beberapa sidang umum PBB itu beberapa negara Barat itu membela Belanda. Nah, baru kemudian dilakukan langkah-langkah juga aksi-aksi militer
Karena waktu itu pemerintah Indonesia, Bung Karno mengeluarkan apa disebut dengan Trikora, yaitu Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Jadi atas dasar itu melihat kesungguhan Indonesia untuk bagaimana memperjuangkan Irian Barat. Jadi diplomasi kita di dunia internasional melalui sidang umum PBB juga didukung bagaimana tekanan-tekanan militer yang kita lakukan oleh pemerintah kita waktu itu. Dan itu berhasil. Akhirnya di tahun 1462 terjadilah perjanjian New York. Ya, dalam sidang umum PBB barulah mungkin disepakati bahwa Irian Barat itu masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa perjuangan pembebasan Irian Barat itu tidak sepihak menurut katakanlah keinginan pemerintah Indonesia. Karena kalau kita lihat bahwa setelah diadakan penentuan pendapat rakyat atau kita kenal dengan PERA waktu itu, juga rakyat Irian Barat waktu itu menyatakan untuk bergabung dengan Indonesia. Nah, itu dalam perspektif bagaimana bahwa ini mungkin yang kadang terlewat dalam benak kita, terutama juga masyarakat kaum muda sekarang, bagaimana kita melihat secara historis bahwa ketika kita berbicara tentang Papua, berbicara tentang Irian Barat, itu juga tidak terlepas berbicara tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, aspek perjuangan di situ dan nasionalisme di situ. Nah, kemudian yang kedua dalam perspektif politik, memang kita menyadari bahwa pada terutama di era Orde Baru, ya itu ada katakanlah mungkin ketidakpuasan terhadap bagaimana pembangunan di Papua, keseragaman pembangunan, ya, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang lebih militeristik dan seterusnya, ya, kemudian ekonomi yang tidak berpihak kepada Papua itu menimbulkan katakanlah mungkin ketidakpuasan di masyarakat Papua. Nah, tetapi kalau kita lihat sejak digulirkannya reformasi, maka terjadi perubahan yang drastis dalam kebijakan pemerintah kita. Dimulai ketika diterbitkannya otonomi daerah, kemudian juga kebijakan Presiden Gus Dur waktu itu yang lebih untuk melakukan pendekatan dialog, ya, itu sebagai sebuah upaya bagaimana untuk melakukan pendekatan kebijakan di Papua atau Irian Barat itu dengan pendekatan yang lain, tidak pendekatan militeristik tapi lebih ke arah dialog dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang bentuk kebijakan pemerintah yang bagaimana untuk mendukung percepatan pembangunan Papua adalah bentuk Undang-Undang Otonomi Khusus. Ini luar biasa. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu dijelaskan bagaimana rakyat Papua itu diberikan kewenangan yang luar biasa dalam hal untuk memegang kendali pemerintahan. Kepala daerahnya itu harus orang asli Papua. Bahkan dibentuk apa yang disebut dengan Majelis Rakyat Papua, yang itu adalah bertugas untuk melindungi hak asasi, jadi orang-orang asli orang Papua. Artinya itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah dari sisi kebijakan politik itu bagaimana untuk memberikan katakanlah bagaimana pembangunan di Papua, ya, pro pembangunan di Papua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam perspektif ekonomi. Tadi Bu Den sudah menyinggung bahwa terutama sejak pemerintahan Jokowi ini luar biasa bagaimana katakanlah perhatian pemerintah itu terhadap Papua, ya, mulai dari katakanlah pembangunan infrastrukturnya yang luar biasa, pembangunan mega proyek, ya, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, kemudian program BBM satu harga, dan yang terakhir adalah bagaimana divestasi saham Freeport yang selama ini mungkin di zaman Orde Baru kita belum bisa, tapi di zaman Pak Jokowi ini berhasil untuk melakukan divestasi Freeport. Itu menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi itu benar-benar memperhatikan bagaimana pembangunan di Papua. Nah, melihat mungkin penjelasan yang singkat ini, bagaimana perspektif historis kebangsaan kita, kemudian bagaimana dukungan politik sebenarnya terhadap pembangunan Papua, dan juga bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah sekarang, artinya sebenarnya ini menunjukkan perhatian yang luar biasa dari pemerintah terhadap bagaimana percepatan dan akselerasi pembangunan di Papua. Sehingga sebenarnya ini bisa untuk dijadikan informasi
kepada sebagian atau mungkin sekelompok masyarakat di Papua yang mungkin ada ketidakpuasan. Jadi perlu dikomunikasikan dengan data, informasi, dan fakta sebenarnya apa yang terjadi di Papua dan sebenarnya apa program-program pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di sana dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di Papua. Sehingga isu-isu tentang ketidakpuasan, isu-isu tentang separatisme, isu-isu tentang kemerdekaan dan sebagainya itu bisa dieliminir dengan banyak memberikan informasi-informasi dan fakta-fakta pembangunan dan dukungan-dukungan politis bagaimana pemerintah terhadap masyarakat di Papua. Karena bagaimanapun kita tidak berbicara dalam konteks Papua saja. Ketika kita memperhatikan Papua, kemudian Papua itu berdaulat, artinya sebenarnya jika kita juga mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kira-kira Pak Golan yang dapat saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita dalam perspektif bagaimana tinjauan dari sisi historis kebangsaan dan juga katakanlah mungkin dari politik dan ekonomi, ya bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terhadap pembangunan di Papua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zainuddin, senang sekali saja. Dan apa yang disampaikan tadi mungkin bermanfaat untuk kita semuanya yang mungkin belum mengetahui banyak tentang sejarah yang berhubungan dengan Papua. Dan saya juga mengingatkan, salam dulu untuk teman-teman yang ada di Universitas Internasional Batam, teman-teman yang ada di Putra Batam, teman-teman yang ada di Politeknik Batam, teman-teman yang ada di Tanjung Pinang, Karimun, Natuna, dan seluruh Kepulauan Riau juga yang berada di luar Kepulauan Riau yang mengikuti acara webinar kebangsaan kita pada sore hari ini. Saya kembali mengingatkan kepada para peserta sekalian, apabila ada yang ingin melakukan pertanyaan dengan para narasumber, Anda bisa melakukan event Q&A di dalam live event kita yang lakukan ini, nanti boleh diketik. Dan juga untuk mengingatkan e-sertifikat akan kita bagikan gratis apabila nanti saya sudah menyampaikan, Anda bisa mengisi link yang akan kami sampaikan apabila langsung diisi. Dan sampai dengan hari ini saya mendapatkan informasi dari panitia bahwa yang mengikuti kegiatan webinar ini pendaftaran sudah lebih dari kurang 560 lebih ya, dan belum terhitung yang ikut dalam kegiatan pada sore hari ini. Baik, narasumber dan juga para peserta sekalian, khususnya kita akan melanjutkan ke narasumber kita yang ketiga atau panelis ketiga kita. Saya juga kedatangan dari teman-teman yang ada di Putra Batam, bagaimana? Dan hari ini hadir Rektor Universitas Putra Batam. Kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Nur Elvi Husda untuk menyampaikan paparan pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada Ibu, mungkin Ibu Nur Elvi sudah bisa bergabung. Belum terlihat? Apakah sudah ada Ibu Nur Elvi di? Ya. Baik. Tolong dibantu panitia untuk slide untuk Ibu Nur Elvi. Kami persilahkan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Golan. Suara saya sudah terdengar? Terdengar. Ya, oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa yang ada di dalam kegiatan webinar hari ini. Ya, kita membahas mengenai Papua. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari UIB. Terima kasih atas kesempatannya, dan tak lupa juga terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Yanuar dari Tindak Kepri. Terima kasih sudah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan pendapat atau sumbang pendapat tentang Papua dalam bingkai NKRI. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman sesama panelis, Ibu Danielta, kemudian Bapak Sokrates, kemudian Bapak Dr. Zainuddin dari Poltek Batam. Nah, pertama waktu dihubungi tentu saja saya juga apresiasi sekali ya, tiba-tiba kita membahas tentang Papua. Biasanya kalau untuk acara webinar-webinar seperti yang disampaikan oleh Pak Happy tadi,
kita lebih cenderung membahas mengenai apa yang ada di sekitar wilayah kita, tetapi bukan berarti Papua itu bukan wilayah kita. Kita bentuk kepedulian kita dari barat ke teman-teman kita yang ada di timur. Kemudian apa yang terjadi di mereka juga merupakan bagian dari kita. Makanya Universitas Putra Batam, Universitas Internasional Batam berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan webinar ini, ya. Salah satu bentuk kepedulian kita. Sekilas tadi sudah disampaikan banyak oleh narasumber sebelumnya mengenai Papua. Mungkin saya sampaikan ulang lagi mengenai Papua, saudara kita yang terletak di timur sana, di mana Papua itu terletak di wilayah paling timur. Ya, dari Indonesia kita tahu sekarang sudah ada dua bagian, yaitu Papua dan Papua Barat. Nah, Papua ini pada tahun 1969 itu melalui resolusi PBB itu mendapat pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Nah, selanjutnya Papua juga menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1669 tentang pembentukan daerah otonomi Irian Barat. Ya, saya coba share materi saya. Saya lanjut aja. Ya. Nah, hari ini berbicara masalah Papua, ya, begitu disebutkan topik pembicaraannya, pasti teman-teman semuanya itu akan teringat tentang lebih cenderung ya lekat dengan istilah konflik, ya, kemudian ada isu-isu SARA, kemudian ada pelanggaran HAM, ya, kemudian mungkin ada istilah-istilah separatis ya, dan istilah lainnya, kemudian ada isu-isu tentang hal-hal negatif ya yang terbangun dari masyarakat ya tentang kondisi saudara kita yang ada di Papua. Namun hari ini, nah karena Papua merupakan bagian dari NKRI ya, dan bukan hanya Papua sebenarnya. Kalau kita lihat dari kata yang pertama tadi yaitu separatis, jika kita artikan separatis itu merupakan suatu ekspresi dari suatu daerah di mana daerah tersebut meminta perhatian lebih dari pusat. Nah, umumnya gerakan-gerakan separatis ini menuntut hak atas kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Nah, seharusnya setiap gerakan-gerakan separatis ini tidak bisa kita diamkan. Walaupun gerakan tersebut kecil, karena akan berakibat bagi persatuan dan kesatuan NKRI itu sendiri. Nah, kita sudah bisa lihat dari gerakan-gerakan separatis itu bahkan bisa memungkinkan wilayah tersebut bisa berpisah dari Indonesia. Ya, kita contoh berkaca atau melihat dari contoh wilayah Timur-Timur ya, yang pernah jadi bagian dari Indonesia. Nah, akhirnya menjadi terpisah dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat beberapa daerah yang memiliki gerakan-gerakan separatis itu bisa kita lihat mulai dari Aceh, ya, kemudian ada juga Maluku, kemudian Makassar, Kalimantan, bahkan Sumatera Barat, kemudian Riau, Minahasa dan sebagainya dengan sejarah-sejarah gerakan-gerakan yang pernah ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya saya ceritakan sekilas mengenai daerah yang pernah memiliki gerakan separatis baik masih kecil ya, kemudian sampai ada yang sampai besar kemudian berpisah dari Indonesia. Pertama kalau kita lihat dari Maluku, di mana pada tahun 1950 kelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam RMS itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Indonesia. Nah, begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku ini bisa merdeka. Salah satunya yaitu melalui tindakan separatis yang memanfaatkan lengsernya Soeharto pada waktu itu. Nah, sebenarnya mereka tidak main-main juga sehingga saat itu RMS pun masih eksis hingga saat ini. Nah, situs-situsnya masih mudah diakses.
Nah, di dalam situs tersebut juga terdapat beberapa sejarah mengenai RMS. Nah, kemudian kalau misalnya kita mulai dari Aceh, ya kita tahu Aceh sejak tahun 1970-an, tokoh bernama Hasan Ditiro itu memimpin gerakan pemisahan Aceh dari Indonesia. Nah, kelompok separatis ini kemudian lebih dikenal dengan istilah GAM. Kita mungkin pernah belajar atau bahkan membaca banyak. Nah, banyak sekali kejadian yang menyedihkan ya, yang terjadi karena akibat dari gerakan atau usaha-usaha GAM yang berusaha untuk memerdekakan Aceh. Nah, kemudian alasan itu, karena alasan tersebutlah terjadilah ketimpangan ekonomi di daerah Aceh tersebut dengan di daerah lainnya. Nah, kemudian ada lagi Makassar ya, yang pada tahun 1999 sejumlah mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan itu juga menyuarakan Sulawesi merdeka. Kemudian ada Kalimantan, ya kemudian ada juga Minahasa, bahkan Sumatera Barat. Nah, kalau kita belajar dari Timur Timur, di mana Timur Timur ini pada tahun 2002 itu sudah akhirnya lepas dari negara Republik Indonesia. Nah, Timur Timur yang hari ini lebih dikenal dengan Republik Demokratik Timor Leste, ya, di mana isu-isu mengenai kelompok separatis tersebut itu mereka lumayan fanatik. Nah, hal inilah yang mengakibatkan kerusuhan SARA dan agama. Nah, umumnya ini yang diangkat oleh kaum-kaum separatis tersebut. Nah, menurut pendapat saya, jika pemerintah memang menilai suatu daerah itu sudah memiliki indikasi ya bahwa akan kemungkinan adanya gerakan separatis, mulai dari yang kecil ya di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, itu hendaknya sudah mulai mengambil kebijakan-kebijakan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah tersebut agar supaya tidak berkembang jadi luas. Nah, apalagi hari ini akses informasi itu merupakan hal yang bisa diakses oleh semua orang ya, siapapun bisa mengakses informasi saat ini. Agak sulit mungkin kita menutup akses tersebut, apalagi dalam keadaan seperti hari ini di mana kita kena wabah pandemi, di mana semua orang tiba-tiba menjadi melek teknologi. Nah, semua informasi ya mereka sudah menyiapkan kuotanya, baik untuk anaknya maupun untuk mereka sendiri bekerja, sehingga akses tersebut menjadi sangat mudah untuk diambil ya atau dicari oleh orang-orang tertentu. Nah, dari sana pihak-pihak tertentu tersebut itu akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan salah satunya yaitu menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Meskipun kita tahu bahwa masih banyak masyarakat ya yang belum mau ya mengkonfirmasi ya. Kita lihat tipikal masyarakat kita, begitu ada berita apapun tanpa konfirmasi, misalnya didapat dari WA ataupun grup-grup media sosial lainnya, mereka langsung share ke temannya yang lain lagi ya, tanpa mau membaca ulang benar tidak berita tersebut. Nah, edukasi inilah yang sebenarnya penting dilakukan ya, baik oleh pemerintah maupun institusi perguruan tinggi ataupun institusi pendidikan tentang bagaimana bahayanya berita bohong tersebut. Nah, berita bohong atau hoax ini yang harus selalu ya atau sering kita edukasikan ke masyarakat, karena efek dari berita bohong tersebut itu bisa ya dijadikan oleh oknum-oknum terutama yang sudah melakukan gerakan-gerakan separatis seperti ini untuk bisa menjalankan aksi mereka. Nah, untuk gerakan separatis ini mudah untuk mendapat dukungan hari ini. Kenapa? Ya, karena salah satunya yaitu kemudahan informasi. Ya, mereka bisa secara terbuka menyatakan sikap, bahkan berani ya menggunakan kebohongan untuk membela kaum separatis tersebut. Nah, kemudian gerakan itu seharusnya tidak usah didiamkan saja, namun memang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan ditindak secara tegas menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita dari pemerintah, akses untuk mendapatkan informasi itu yang kita tutup, tentunya akan membuat gerakan-gerakan baru lainnya. Nah, mungkin bisa dimulai dari pendidikan yang tadi, ya, pendidikan
bagaimana kita atau masyarakat bisa memisahkan mana dari berita tersebut berupa berita bohong ya atau hoax, mana yang tidak. Kemudian bagaimana mengkonfirmasi berita-berita tersebut. Nah, kita tahu pemerintah sudah melakukan upaya-upaya, ya banyak upaya yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah Papua itu sendiri. Salah satunya yaitu menjadikan Papua sebagai titik fokus pembangunan. Ya, berbagai infrastruktur dibangun kemudian sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian Papua. Ya, kemudian memberlakukan otonomi khusus meskipun hasilnya mungkin untuk hari ini belum begitu maksimal nampaknya. Nah, upaya lain yaitu memberikan kesadaran serta memberikan pemahaman dan pencerahan tentang kehidupan berbangsa dan negara kepada kerangka NKRI. Nah, untuk pemahaman tentang pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI, menurut saya bukan hanya diberikan pada masyarakat Papua, tapi ini harusnya sudah benar-benar diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kita tahu bahwa isu-isu ya terutama tentang suku maupun ras dan sebagainya itu merupakan isu-isu yang mudah sekali untuk menimbulkan konflik yang ada. Nah, karena bagaimana mungkin kita bisa membangun suatu wilayah jika kondisi keamanan kita masih terganggu oleh ulah-ulah dari kelompok-kelompok separatis yang meresahkan masyarakat tersebut. Ya, kemudian kalau kita lihat dari peluang, tantangan untuk masa depan Papua, pastinya peluang itu ada ya. Kita tahu bahwa Provinsi Papua itu merupakan provinsi terkaya di Indonesia. Hal itu mungkin tidak pernah lagi dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, ya bahkan dunia mengakui hal tersebut. Nah, kemudian dengan luas wilayah yang 3 kali luas wilayah Pulau Jawa, kemudian penduduknya masih sedikit, sementara kekayaan alam yang begitu kaya, kemudian melimpah mulai dari tambang, kemudian hasil laut, kemudian perkebunan, pertanian, perikanan, ya, semuanya itu merupakan potensi bagi wilayah Papua, ya, untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau dari sana dilihat dari potensi pariwisatanya, Papua ini memiliki potensi yang boleh dibilang hampir terlengkap di Indonesia. Selain dari alamnya yang indah, asli, kemudian Papua juga memiliki budaya yang khas dan unik, ya. Kemudian daerah baharinya juga tidak kalah menarik dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, ya bahkan ke mancanegara. Kemudian kesemuanya itu masih belum tersentuh dan belum tertata dengan baik ya untuk dijadikan objek serta daya tarik wisata. Nah, banyak sekali objek-objek wisata mungkin yang sudah umum kita dengar, terutama akhir-akhir ini oleh pemerintahan Jokowi itu diviralkan, yaitu Raja Ampat, kemudian ada Teluk Cendrawasih, kemudian ada Danau Sentani, Danau Habema, kemudian Lembah Balim yang ada di Provinsi Papua. Ya, kalau tadi Provinsi Papua Barat itu ada Raja Ampat, Desa Wisata Sawandare, kemudian Bakala, Tapurarang, dan masih banyak lagi. Nah, peluang dari Papua ini di masa depan juga didukung oleh pemerintah. Nah, karena ada peluang yang di mana pemerintah juga mendukung, nah, serta menegaskan, di mana pemerintah juga sudah menegaskan bahwa Papua maupun Papua Barat itu akan menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya, yang merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam menjadikan Papua sebagai bagian penting dari Indonesia. Nah, dari semua peluang-peluang yang ada, tentu saja tantangan yang akan dihadapi Papua lebih baik ke depannya adalah yang pertama yaitu menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan yang ada hari ini. Ya, salah satu permasalahan yang masih sulit dan berulang-ulang terjadi yaitu masalah keamanan yang ada di Papua. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian tersebut harus sampai ke akar-akarnya, karena jika tidak, percuma semua
pembangunan yang diarahkan pemerintah ke daerah timur tersebut kalau masih diganggu dari sisi keamanan. Nah, kemudian agar Papua serta Papua Barat dapat sejajar dengan wilayah-wilayah lain, ya, harus ada prioritas-prioritas pembangunan dari Papua, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari bidang apapun, ya. Nah, pemerintah sudah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan pembangunan, ya, terutama pembangunan sumber daya. Salah satunya dari pembangunan tersebut yaitu pembangunan bidang pendidikan. Nah, kita tahu bahwa mutu guru, ya, maupun perguruan tinggi yang ada di Papua mungkin tidak sebaik yang ada di daerah Jawa, ya. Nah, pembinaan mutu guru ini, ya, bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama kalau seandainya sudah ada teknologi informasi yang bisa menjangkau daerah Papua tersebut. Nah, karena dengan teknologi informasi seperti hari ini, ya, bukan tidak mungkin mereka walaupun tetap berada di Papua, kemudian mengajar masyarakat-masyarakat yang ada di sana sambil tetap belajar serta mengakses, ya, ilmu pengetahuan baik dari daerah Jawa maupun universitas-universitas terkemuka di dunia. Nah, karena pendidikan merupakan unsur penting dari sebuah pembangunan, ya, terutama pembangunan juga di Papua, maka dengan pendidikan tersebut akan tercipta SDM yang unggul. Nah, saat ini banyak masyarakat Papua yang belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman maupun kawasan-kawasan terpencil. Nah, percepatan di bidang pendidikan hendaknya dilakukan. Nah, kalau misalnya menurut saya itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak fasilitas, ya, fasilitas terutama fasilitas yang berkaitan dengan teknologi atau akses teknologi informasi. Kemudian dukungan guru yang bekerja di pedalaman. Nah, ternyata di Papua tersebut itu jumlah perguruan tinggi, ya, yang bisa menghasilkan SDM tersebut, perguruan tingginya lumayan banyak juga. Ada 34 lebih kurang perguruan tinggi yang ada di daerah Papua, ya. Jadi dengan adanya hari ini dengan adanya program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, mudah-mudahan pembangunan dari sektor pendidikan yang ada di masyarakat Papua itu bisa lebih dirasakan oleh masyarakat yang lain, ya, di mana kita sebagai kaum pendidik, terutama rekan-rekan yang ada di Papua, itu mungkin lebih mudah atau lebih banyak lagi aksesnya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian untuk bisa mendidik, ya, atau memberikan ilmunya kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Ya, dengan pendidikan itu secara otomatis akan dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di Papua, baik itu untuk rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Nah, kemudian dari Bappenas, ya, itu juga sudah mencanangkan 5 prioritas nasional serta 24 program prioritas yang akan dilakukan di Papua, yaitu tadi pembangunan sumber daya manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kemudian penguatan kesenjangan antara wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, ya, di mana kegiatan ini membuat 5 program, yaitu penguatan konektivitas teknologi informasi dan komunikasi. Kita tahu, ya, akses teknologi informasi serta komunikasi inilah yang bisa mempercepat suatu daerah, ya, untuk bisa lebih meningkatkan kegiatan perekonomiannya juga. Nah, kemudian percepatan pembangunan juga bisa dilihat dari masalah akses dengan kualitas kesehatan. Nah, kita tahu pastinya jumlah dokter serta fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Papua saat ini pasti belum memadai sekali, ya. Kalau dilihat dari jumlah fasilitas rumah sakit, dilihat dari jumlah saja, ya, kalau kita lihat dari pandemi yang ada sekarang, ya. Saya coba ambil data tertanggal 23 Juni, ternyata pasien COVID yang ada di Papua itu jauh lebih banyak dari daerah Kepri,
di mana mereka sudah positif sebanyak 1.511 orang. Ya. Sementara kalau di Kepri kemarin itu sudah berjumlah 281. Ya, berarti mereka juga termasuk ke dalam zona merah. Dengan jumlah penduduk yang demikian, ya, sebanyak 1.511 tersebut, itu merupakan kerja keras lagi dari pemerintah, ya, selain dari sisi keamanan, kemudian kondisi dari akses kesehatan yang masih sangat minim dan di daerah Papua. Selain dari itu tadi peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan sebagainya, ya tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ya, kemudian penguatan nilai ekonomi dengan menciptakan banyak lapangan kerja, baik itu melalui bagian pertanian, industri, kemudian pariwisata, maupun jasa-jasa produktif lainnya. Tentunya kita, ya, baik dari kita yang ada di wilayah barat, ya, maupun tengah, semuanya seluruh Indonesia itu berharap sekali semoga keadaan yang ada di Papua menjadi bisa lebih kondusif dan sumbangsi dari pemikiran-pemikiran baik akademisi maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa, ya, dapat menyelesaikan masalah Papua, ya, yang tidak berhenti-henti konflik sampai dengan hari ini, itu bisa terselesaikan dengan cara salah satunya yaitu duduk bersama. Nah, semoga juga saran dari saya juga sama, yaitu mudah-mudahan pemerintah mendengar, ya, kalau mereka sudah menyatakan suara atau pendapatnya, ya, semua pendapat mereka itu lebih diperhatikan, ya. Nah, namun kalau seandainya berupa yang mereka sampaikan itu berupa berita bohong atau misalnya hoax, ya, itu bisa langsung untuk bisa kita ditindaklanjuti. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk paparan saya hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih untuk Ibu Nur Elvi yang ada di Universitas Putra Batam sebagai Rektor Universitas Putra Batam yang sudah memberikan paparan untuk materi yang ketiga ini. Kami juga sudah menyampaikan tadi bahwa ada penalis keempat, tapi mohon maaf karena sampai detik ini mungkin ada kesulitan teknis kepada beliau, tidak bisa kita hubungi. Kita akan langsung melanjutkan dengan sesi Q&A answer. Dan ada satu hal yang menarik yang saya sampaikan kepada para peserta bahwa hari ini untuk e-sertifikat ada banyak sekali pertanyaan, apakah ada e-sertifikat? Ya, kita menyampaikan e-sertifikat untuk semuanya gratis, tapi kita akan buka link terlebih dahulu. Link Anda untuk bergabung, mengisi link untuk absensi peserta untuk mendaftarkan pendataan untuk sertifikat. Dengan cara mengklik link yang sudah kami berikan di publish Q&A answer di http://bit.ly/P besar presensi WW besar webinar K besar kebangsaan. Dan moderator telah memberikan link kepada Anda, silakan Anda isi. Apabila ada pertanyaan, kami juga mempersilahkan kepada para peserta atau pemirsa yang ada di rumah yang sekarang sedang bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan yang bisa Anda ketik. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang diajukan oleh Yongki. Yongki ini yang berasal dari pertanyaannya Yongki ini tadi ada mungkin bisa kita lihat ya. Ada pertanyaan dari Yongki yang ingin disampaikan kepada para penalis khususnya. Tapi saya singkat saja pertanyaannya bahwa dikatakan bahwa pembangunan pemerintah di Papua dengan pendekatan persuasif. Lalu akhir-akhir ini muncul tagar Papua Lives Matter atau Papua Lives Matter. Mohon penjelasannya, bagaimana sebetulnya hal yang dikatakan persuasif sendiri, tapi ada kegiatan yang menyatakan bahwa ada tagar atau ada tagline dari masyarakat Papua yang menjelaskan tentang Papua Lives Matter. Ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana. Saya minta yang pertama terlebih dahulu tadi Ibu Dieni Elta yang ada di Tanjung Pinang untuk memberikan tanggapan bagaimana sebenarnya pembangunan
Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ibu ya Ibu bahwa di Tanjung Pinang itu atau di Kepulauan Riau berbeda kalau sananya melakukan pembangunan di Irian Jaya. Nah ini menarik Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan testimoni ataupun paparan Ibu bagaimana sebenarnya tanggapan dari Yongki yang pertanyaan pertama tadi. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Dek Yongki atas pertanyaannya. Jadi mungkin nanti dilengkapi oleh para panelis yang lain. Jadi kadang-kadang itu seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita ini tidak bisa menyamakan mindset kita. Kita yang tinggal di wilayah Kepri dengan lingkungan yang sudah lebih modern, mungkin nih Yongki kan tinggal di Batam mungkin ya, di Batam dengan lingkungan yang lebih modern, membayangkan kehidupan di Papua yang lebih cenderung kepada alami ya, yang masih alamnya seperti itu. Kemudian teman-teman di sana juga tingkat pendidikannya, culture-nya juga itu berbeda sama kita gitu ya. Nah, jadi kalau yang coba kita lihat, memang upaya-upaya pemerintah untuk pembangunan itu pasti ada tidak semulus yang kita sangka. Tapi yang kalau kita lihat bahwa pendekatan yang dilakukan itu sudah cukup persuasif. Kalau saya nilai bahwa kenapa diturunkan TNI, ya? Karena mungkin yang siap tempur di lapangan itu sebenarnya TNI gitu. Ya, tadi saya sampaikan di presentasi saya bahwa yang merintis trekking jalan, trekking gunung, trekking sungai, lumpur semuanya itu TNI. Baru setelah mereka trekking, yang mana yang akan dibuat jalan yang kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita buka YouTube itu jalannya sudah mulus. Tapi kita jangan bayangkan yang jalan sekarang ini, bagaimana mereka mendaki gunung, nyebrangin sungai, untuk apa segala macam itu. Nah ini. Nah, di situ kita juga bisa melihat bagaimana ramahnya, friendly-nya teman-teman dari TNI kita itu untuk bisa beradaptasi. Ini makanya saya bilang persuasif, tidak ada saling tekan, tidak apa begitu. Nah, tapi mungkin ada muncul tagar. Ini mungkin ya karena kita juga zaman keterbukaan ya, kita bisa dengan ujung jari kita bisa dapat informasi seluruh dunia. Tagar-tagar ini mungkin ya kita mindset kita itu mungkin seperti kasus-kasus di Amerika. Job flirt itu ya, mungkin disamakan seperti itu. Mungkin mohon maaf dengan warna kulit, dengan apa, tapi jangan disamakan gitu. Tidak beda, itu sangat berbeda gitu. Nah itu kita harus, makanya saya bilang itu peran media itu sangat besar, harus bisa memilah yang mana kasus di Amerika itu jangan disamakan dengan kasus, misalnya siapa yang mulai dulu. Misalnya di Indonesia ketika TNI kita itu sudah bekerja maksimal, kemudian mereka juga sudah tadi beberapa panelis dari Pak sama Ibu sudah menyampaikan, Pak Jurnalis sama Ibu juga sudah menyampaikan bahwa memang ada sedikit konflik ya, mungkin ada menimbulkan sampai korban jiwa, adanya OPM, adanya itu yang harus yang didudukkan. Maksud saya tuh persuasif dalam pembangunan sudah dilakukan. Tapi ketika pembangunan itu berjalan, memang saya bilang tidak segampang itu. Ada tanah, ada lokasi yang mungkin milik masyarakat, milik adat, milik apa itu yang terpaksa diambil. Terpaksa karena untuk jalan itu supaya mulus. Tapi mungkin kebijakan pemerintah memindahkan, ya, memindahkan kumpulan atau misalnya kampung itu dipindahkan ke kampung yang lain. Itu ada kebijakan seperti itu. Nah, itu hal yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat persuasif, maksud saya seperti itu. Mungkin kalau kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, karena tidak segampang itu ya, kayak saya contohnya di Tanjung Pinang saja yang sekarang saya sedang perjuangkan itu adalah bagaimana pelabuhan ekspor impor di Tanjung Pinang itu bisa jalan sehingga masyarakat UKM Tanjung Pinang yang jumlahnya ribuan ini bisa mengekspor barang-barangnya ke mancanegara. Nah, ya makanya kalau di sana itu seperti apa begitu. Kita sudah lebih maju, sudah lebih memahami, tapi kalau kawan-kawan di Papua kan ya kita lihat kenapa sampai YouTube, Google itu sampai ditahan ya, tidak bisa ada internet lagi di sana selama berapa lama. Itu mungkin pemerintah mungkin agak kebablasan juga, Kosanela pun agak bukan takut, tapi mungkin kebijakannya ya jangan sampai terlalu berkembang lah, karena memberikan pemahaman kepada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah itu ya mungkin emosinya yang lebih main kan gitu. Tapi kalau kita orang berpendidikan tinggi, emosi kita kan bisa diredam dengan cara logika kita berpikir. Mungkin seperti itu kira-kira yang baik. Terima kasih
Genial. Tadi pengalaman pribadi ketika melakukan pembangunan untuk Kepulauan Riau, khususnya di lahan yang dibuka ya, Bu ya? Iya, iya betul. Baik. Iya. Baik, kita lanjutkan ke panelis berikutnya. Mungkin Pak Zainuddin ada yang ingin disampaikan mengenai pertanyaan ataupun hal yang disampaikan oleh saudara kita Yongki yang tadi sudah saya sampaikan mengenai bagaimana pembangunan pemerintah Papua dengan pendekatan persuasif, sementara ada tagar yang menyatakan Papua Lives Matter. Bagaimana menurut pendapat Anda? Baik, makasih Pak Olan. Apa yang mengerti permasalahan kita, permasalahan bangsa kita adalah kita sendiri. Apa yang terjadi permasalahan di Papua tentu kita sendiri sebagai masyarakat dan bangsa, tidak bisa disamakan, dikomparasikan dengan apa yang terjadi di negara lain, misalkan di Amerika. Tidak bisa isu-isu apa namanya di luar, isu-isu internasional, isu yang terjadi di sana itu katakanlah disamakan dengan di Papua. Hal yang kedua yang perlu dilakukan menurut saya adalah lebih intensif mengkomunikasikan apa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah berbuat, bahkan sudah berbuat lebih dibanding mungkin daerah lain ya, dalam hal mungkin keberpihakannya di bidang ekonomi, di politik. Ingat, daerah lain itu hanya otonomi daerah, tapi di Papua itu adalah otonomi khusus. Artinya begitu perhatian pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih kepada rakyat Papua untuk menjalankan bagaimana menentukan pemimpinnya sendiri di sana. Itu artinya sebenarnya hal-hal seperti itu perlu dikomunikasikan. Komunikasikan kepada masyarakat di sana, tokoh-tokoh ada di sana, agar sampai message itu sampai. Jangan sampai apa yang menjadi niat baik dari pemerintah itu tidak sampai pesan itu ke mereka. Nah, kemudian juga hal ini disampaikan kita kepada masyarakat di daerah yang lain, agar kita, misalkan di Kepri seperti ini, punya perhatian, punya kepedulian. Juga bagaimana kita juga juga memberikan informasi yang positif tentang Papua. Nah, yang berikutnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana komunikasi ke internasional. Diplomasi internasional itu perlu. Diplomat-diplomat kita di luar negeri itu perlu untuk memberikan bagaimana yang terjadi sebenarnya di Papua. Ya, agar agar juga informasi-informasi itu sampai kepada komunitas internasional. Karena bagaimanapun kita menyelesaikan Papua tidak bisa hanya di Papua. Kita menyelesaikannya juga melalui jalur-jalur diplomasi internasional. Nah, itu hal yang mungkin perlu dilakukan agar apa? Agar kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sampai, sehingga ini bisa mengeliminir opini-opini yang lain tentang Papua. Baik. Nah, itu kira-kira sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Din tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainuddin. Baik, bagi Pak Zainuddin tadi bahwa sebetulnya memang pembangunan itu harus merata sama sekali dimanapun berada, dan kita yang tahu sejarah negara kita sendiri. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nur Elvi untuk menyampaikan tanggapan tentang pertanyaan pertama tadi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya untuk Yongki ya. Mengenai pembangunan, mengatakan bahwa pembangunan pemerintah di Papua dengan pendekatan persuasif. Ya, kalau dilihat dari faktanya, justru masyarakat Papua itu malah merasa terintimidasi. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi dari kondisi keadaan akhir-akhir ini, nah mereka selalu menganggap bahwa sementara dari pemerintah itu mereka melakukan makar. Kalau kita bercerita mengenai barat, tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah di sana. Nah, kalau misalnya kita lihat kenapa masyarakat Papua tersebut itu merasa selalu terintimidasi. Selama ini pendekatan yang dilakukan, ya, pendekatannya dari pemerintah menurut saya sih sudah cukup persuasif, ya, di mana baik dari mulai dari presiden itu mendekati tokoh-tokoh baik tokoh agama maupun tokoh suku yang ada di sana itu sudah dilakukan. Nah, kalau sekedar mereka yang merasa terintimidasi saja yang kita bujuk, sementara menurut mereka ada yang mengintimidasi. Nah, hal ini juga sepertinya perlu benar-benar kita perbaiki. Jadi jangan mereka yang merasa teraniaya saja
Tapi menurut mereka siapa yang menganiaya itu perlu dilakukan kajian lagi. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Termasuk masalah masalah sara, rasis itu bukan masalah sepele. Ya. Kalau misalnya kita ya sebagai kita tahu kesukuan yang ada di Indonesia ini lumayan sangat amat banyak ya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah suku atau maupun ras maupun agama yang kita punya ya, kemudian diejek oleh orang lain yang berbeda dari kita, itu akan menimbulkan konflik yang tidak sedikit. Sebenarnya hal itu bukan hanya ada di Papua ya, tetapi ada di seluruh Indonesia. Nah, mungkin mulai dari tingkat pendidikan, mulai dari dasar kita sudah mengajarkan ya bagaimana caranya bahwa di Indonesia ini banyak ragam sukunya ya. Kemudian ada satu tanggapan mungkin dari saya bahwa orang Indonesia ini sifat kesukuannya itu terlalu dipupuk atau terlalu tinggi. Nah, itu bisa jadi satu pemicu juga ya, misalnya ya. Kalau mahasiswa di suatu daerah itu mereka lebih cenderung berkelompok ya, berkelompok dengan suku-suku yang sama dengan mereka sendiri. Nah, contoh ini bisa juga kita lihat di masyarakat Papua ini ya. Mereka biasanya mungkin karena sudah ada isunya rasis yang mereka berbeda atau bagaimana dari masyarakat lain di Indonesia, mereka cenderung berkelompok. Bahkan pemerintah Papua itu sendiri yang memberikan beasiswa ke mahasiswa menempatkan mahasiswa tersebut dalam satu tempat yang sama, misalnya di MES Papua. Nah, kalau menurut saya hal tersebut mungkin boleh dirubah sistemnya, di mana biarkan mereka sendiri mencari tempat dan bergabung dengan masyarakat yang lainnya. Hal tersebut bukan hanya berlaku untuk masyarakat Papua, tapi berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau seandainya orang Padang pergi ke Jawa, jangan cari tempat kosnya di sana hanya ada orang Padang. Oh, kalau nggak ada orang Padang saya nggak mau ya. Jadi saya nggak berani ketemu sama orang yang lain. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita tekankan. Pendidikan seperti ini perlu diberikan mulai dari dasar ya, dari sekolah kita. Selain dari itu sebenarnya itu penting. Mereka bukan berarti kalau kita tidak tinggal dengan masyarakat yang sesuku dengan kita, bukan berarti kita nggak sayang dengan kampung kita, tidak, gitu kan. Tapi kita bisa mengenal, oh bahwa orang Jawa ini sifatnya begini, kemudian orang Palembang begini sifatnya, kemudian orang Medan begini sikapnya gitu. Nah, hal inilah yang bisa dijadikan sebagai cara supaya permasalahan SARA yang ada di Indonesia itu bisa kita kurangi. Jadi kalau hari ini di Papua, jangan sampai nanti itu merembet ke daerah lainnya. Kenapa? Karena masih banyak sekali unsur-unsur kedaerahan itu yang melekat sekali di Indonesia. Nah, kemudian kalau misalnya menurut saya tadi permasalahan kenapa mereka dianggap sebagai makar, kita juga bisa melihat dari dua sisi. Bisa jadi mereka berbohong, kemudian menyebarkan berita bohong itu juga sudah merupakan hal yang mudah sekali ya. Apalagi kalau misalnya sekarang informasi itu mudah ya. Banyak sekali kita temukan berita-berita bohong yang bisa justru mengintimidasi masyarakat. Mereka jadi bingung mana sih yang benar, mana yang salah. Nah, sementara dari pemerintah sudah diberikan satu web untuk bisa mengakses ini benar atau tidak, seperti term back hoax itu tersebut. Nah, ini yang mungkin perlu diedukasi ke masyarakat. Oke, terima kasih mungkin itu. Terima kasih Ibu Nur Elvi. Ya, ini ada pertanyaan juga yang ditujukan kepada Ibu nih. Sebenarnya Ibu yang mana saya tahu Ibu, ada dua Ibu karena di sini ya. Selamat sore Ibu. Pertanyaannya dari Juven Gautama. Tapi pertama ke Ibu Denielta dulu sepertinya. Ya, jadi pertanyaan untuk yang pertama ini dari Juven Gautama. Selamat sore Ibu, saya ingin bertanya apabila Papua itu sendiri banyak pembangunan dan tempat penambangan besar di Indonesia, tetapi seperti yang kita ketahui, kenapa Papua itu menjadi tempat yang terbelakang? Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh Juven Gautama. Saya ulangi pertanyaannya. Ibu, selamat sore. Saya ingin bertanya apabila Papua itu sendiri banyak pembangunan dan tempat penambangan besar di Indonesia,
Tapi seperti apa? Tetapi seperti yang kita ketahui, kenapa Papua itu menjadi tempat yang terbelakang, Ibu? Silakan Ibu Denielta untuk menjawab pertanyaan dari Juven Gautama, ya. Katanya Ibu, ya. Baik. Oke, terima kasih. Bisa didengar. Baik. Terima kasih Dek Juven atas pertanyaannya. Pasti hati kita tergelitik juga ya, karena kita tahu Freeport, perusahaan-perusahaan tambang yang besar ada di sana. Tapi kenapa kok masyarakat Papua masih tergolong tinggi tingkat kemiskinannya, itu sampai 25%, lebih kurang dari seluruh jumlah penduduk yang ada di sana. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama. Mungkin ini salah satu kenapa kita mengangkat isu atau tema Papua ini, karena kita juga bisa memberikan mungkin masukan kepada pemerintah pusat, ya, bahwa ada hal-hal yang harus kita benahi di Papua. Nah, itu perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan perkebunan, perhotelan, itu semua sudah ada. Nah, tapi apakah itu sudah menyentuh? Apakah sudah bisa mengenai atau mengena langsung manfaatnya kepada masyarakat? Tadi Juven, Ibu dalam presentasi tadi, di awal Ibu sudah menyatakan, ya bagaimana perusahaan tambang itu akan merekrut putra daerah kalau SDM-nya aja tidak bisa, ya, karena tambang itu mungkin perlu skill tersendiri, ya, bagaimana mengoperatorkan alat berat, bagaimana laboratoriumnya untuk menganalisis kadarnya, kemudian bagaimana manajemennya. Nah, itu makanya tadi juga dari Ibu Rektor, dari Pak Zainuddin juga sudah menyampaikan bahwa salah satu yang paling kita harus utamakan itu adalah kualitas sumber daya manusianya itu dulu. Nah, itu sambil berjalan, tidak boleh ditinggalkan. Itu harus diciptakan kampus-kampus atau lulusan-lulusan yang sesuai dengan potensi yang ada di Papua. Nah, itu tapi jangka panjang. Jangka pendeknya, kenapa sampai hari ini emas berserak-serak di Papua, tapi kita sendiri tidak menikmatin. Masyarakat di sana tidak menikmatin. Why? Tentu ada pertanyaan besar. Nah, ini tentu berkaitan dengan program pemerintah bagaimana membuat suatu dalam tanda kutip lah Ibu katakannya, memaksa perusahaan-perusahaan yang ada berkiprah di Papua itu untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang mereka lakukan. Yang terkenal kan CSR, ya kan? CSR itu community, suatu program yang dilakukan oleh perusahaan besar yang langsung. Nah, tapi kadangkala banyak perusahaan ini mungkin sudah menyerahkan, karena contohnya saja di daerah kita, nggak usah jauh-jauh lah. Ibu ambil contoh di Tanjung Pinang atau Bintan yang lebih dekat ya, karena kita satu pulau ini, Ibu lebih memahami. Itu program CSR itu banyak, dana-dana CSR itu banyak diserahkan oleh para pengusaha ke pemerintah daerah untuk dimanfaatkan atau untuk diperbantukan kepada masyarakat. Nah, itu seperti itu. Nah, ini apakah program seperti ini sudah berjalan di sana? Nah, jadi ini juga ada peran serta pemerintah daerah. Apakah dana-dana itu sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat? Apa contohnya? Memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemuda-pemuda, ya, seperti balai latihan kerja, atau seperti untuk latihan bahasa Inggris, karena di sana kan juga mungkin banyak orang asing yang kayak seperti Freeport itu dari Amerika, mungkin banyak orang asing, kita nggak ngerti bahasanya, gimana kita mau kerja di sana, atau kita nggak ngerti skillnya yang harus kita perlukan seperti apa. Nah, jadi tadi Juven, Ibu sangat merasa bangga karena kamu sudah mulai memikirkan, oh ini harus sejahtera. Kita semua masyarakat Indonesia harus sejahtera. Karena kita sekarang membahas Papua, ya kita berharap teman-teman di Papua bisa menikmati kesejahteraan melalui sumber daya alam atau potensi yang mereka miliki di sana. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Den. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan ini kepada akademisi. Terima kasih Bu Den yang sudah menyampaikan jawaban terhadap Juven tadi. Ada pertanyaan selanjutnya kepada teman-teman akademisi, khususnya kepada Ibu Nur LP atau kepada Pak Zainuddin. Pertanyaannya yang pertama adalah, bagaimana peran akademisi dalam rangka memberikan doktrin terkait nasionalisme, objektif dalam menyikapi isu-isu yang berkembang terkait Papua,
sehingga mahasiswa dapat lebih kritis dan cerdas, tidak mudah terprovokasi atas isu-isu negatif, baik terkait Papua maupun isu lainnya. Nah, ini jadi pertanyaan untuk akademisi yang disampaikan oleh mahasiswa, bagaimana menyikapi isu-isu yang berkembang terkait Papua sehingga mahasiswa lebih kritis, cerdas, dan tidak gampang terprovokasi. Ya, itu pertanyaannya. Baik, ke Ibu Nur Elvi untuk memberikan tanggapan tentang pertanyaan ini tadi. Kami persilakan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena langsung untuk kita atau saya sendiri sebagai akademisi, kita semuanya juga di sini akademisi, mengenai sikap mahasiswa untuk menyikapi isu-isu yang berkembang. Kalau menurut saya, yang pertama sekali yang harus ditekankan ke mahasiswa, ya, demikian juga apa yang dilakukan dosen kepada mahasiswa untuk selalu menekankan bahwa informasi mahasiswa bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang tidak benar. Karena terkadang justru dari mahasiswa itu sendiri, isu-isu yang kurang baik, yang ternyata sebenarnya belum tentu benar, itu malah disebarkan. Kita tahu kita di masyarakat ya dianggap kaum yang pintar ya. Kalau misalnya saya sebut orang pintar nanti dikirain dukun gua. Maksudnya itu kita tempat bertanya mereka. Nah, jadi kita harus pandai menyikapi sewaktu. Nah, sekarang informasi dengan bermedia sosial nggak perlu ketemu kita, tetapi semua info baik itu yang nantinya akan mengarah ke provokasi itu mudah sekali kita dapat, ya. Baik itu berupa suku, ras, agama dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita mendapat informasi seperti itu, ya, yang pertama saran saya, cek ulang informasi tersebut, benar atau tidak, ya, dicek kembali. Kalau memang itu informasi benar, terkadang niat kita ini baik, nah, tapi begitu isu-isu tersebut ternyata bisa memprovokasi atau menjadikan orang lain bertindak tidak baik, kan akhirnya malah menjadi musibah. Jadi saran saya untuk supaya mahasiswa dapat bersikap lebih kritis, bagaimana cara menanggapi isu. Yang pertama tadi, informasi yang didapat dipilah atau difilter dulu, ya, kemudian baru di-share, ini benar, ini tidak. Karena mudah sekali, karena banyak sekali web atau situs-situs yang bisa diakses, tapi ternyata situs-situs tersebut itu mengarahkan kita sebagai masyarakat ke tempat yang justru pola pikir kita jauh sudah berubah gitu. Jadi hal-hal tersebut yang berbahaya. Nah, isu-isu ini juga bagi mahasiswa saya lebih sarankan lebih diperbanyak dikupas, ya, baik di antara mahasiswa dijadikan sebagai alat diskusi, benar tidak, ya. Jadi kita bisa sama-sama mencari dari mana sumber isu-isu tersebut, menghindari isu-isu yang negatif yang dapat berkembang. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya tadi, pertanyaannya. Iya, baik. Kami persilakan kepada Pak Zainuddin dari Politeknik Negeri Batam untuk menanggapi bagaimana pertanyaan dari mahasiswa tadi. Baik, terima kasih terkait bagaimana kita memperkuat katakanlah dari spirit kebangsaan kita dalam konteks Papua misalkan, seperti yang sampaikan dalam paparan saya, kita harus kembali kepada sejarah. Jadi kita untuk bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme kita, terutama juga tadi saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara Papua itu kaitannya juga dengan kedaulatan kita. Banyak yang terlupakan di situ. Seakan-akan kita berbicara Papua itu adalah benua lain. Papua itu adalah wilayah lain. Padahal kalau kita lihat bagaimana sejarah yang saya paparkan tadi, berbicara tentang Papua itu berbicara tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita waktu itu dalam rangka untuk kebebasan Irian Barat itu adalah dalam perspektif kebangsaan. Nah, jadi ini jangan sampai kemudian ini dibalikkan ya terhadap isu-isu yang lain seakan-akan ini pencaplokan. Ini seakan-akan bahwa Indonesia melakukan pencaplokan terhadap Papua.
Nah, kita harus melihat perspektif kita dari sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, bahwa ketika pemerintah kita berjuang dalam hal pembebasan Irian Barat waktu itu adalah dalam perspektif kebangsaan. Begitu juga ketika kita berbicara tentang kebangsaan-kebangsaan yang lain, maka kita harus melihat sejarah yang sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Batam, apa terjadi di Kepri, kita sendiri yang tahu. Jadi oleh karena itu kita harus, tadi yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya tadi, bahwa kita harus cross-check data yang sebenarnya. Apa yang terjadi di Papua, lihatlah fakta dan data dari lembaga yang akurat. Dari data lembaga yang akurat, dari World Bank, mungkin dari dari lembaga-lembaga internasional terpercaya, dari BPS, dari pemerintah kita, bukan dari gosip, bukan dari isu-isu murahan, apalagi propaganda dalam rangka untuk narasi anti keindonesiaan. Nah, itu kita harus cross-check betul. Kita sebagai orang akademisi, kita harus berbasis data informasi yang akurat. Nah, kemudian yang berikutnya, kita sebagai orang terpelajar terhadap isu-isu yang tidak benar, kita harus bisa melakukan counter narasi. Jadi di medsos, kalau ada informasi-informasi yang tidak benar, kita harus counter. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk sosialisasi dan edukasi ke publik, bahwa ini loh sebenarnya fakta yang sebenarnya. Sehingga masyarakat tidak diombang-ambingkan terhadap informasi yang tidak benar. Nah, jadi dengan apa yang bisa kita lakukan itu, kita bisa membantu memberikan informasi paling tidak, karena sekarang informasi itu adalah bisa beredar setiap saat. Ya, kita harus cek tadi betul kebenarannya, faktanya, kemudian kita bisa mengcounter informasi yang tidak benar dalam rangka apa? Untuk memperkuat basis-basis kebangsaan kita. Isu Papua itu sangat sensitif. Ya, kita sebagai bangsa dan masyarakat kita jangan melihat Papua itu entitas yang lain. Nah, dalam konteks kita berbicara di Kepri, berbicara Papua itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan bangsa. Berbicara Papua berarti berbicara Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di sana kita harus update agar apa yang terjadi di sana kita bisa mengetahui yang sebenarnya. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainuddin yang sudah menyampaikan paparan mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tadi dan juga untuk peserta yang lain. Saya mengingatkan kepada para peserta jangan lupa Anda untuk mengisi absen yang tadi sudah disampaikan oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat gratis teman-teman yang sudah online dari tadi bersama kami dengan webinar kebangsaan ini. Dan ada satu testimoni dari pemirsa ataupun teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih atas webinar kebangsaan yang diselenggarakan, sangat mencerahkan dan juga memberikan pengetahuan yang lebih baik sehingga kita memahami begitu besar perhatian pemerintah pusat atas pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Narasumber sekalian, mohon maaf sekali waktu sangat terbatas dan pada season terakhir ini tadi sudah pamit kepada saya, tapi ini ada testimoni dulu, mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Tadi sebelumnya Ibu Danielta dari BP Tanjung Pinang pamit karena akan ada pertemuan dengan investor dari Singapura atas pembangunan di wilayah Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya. Dan di kesimpulan akhir ini kami mohon kepada narasumber untuk memberikan respon ataupun tanggapan Anda tentang materi yang sudah kita sampaikan hari ini mengenai pembangunan Papua dalam bidang bingkai pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Yang pertama mungkin kepada Ibu Nur LP untuk memberikan kesimpulan webinar kebangsaan kita pada sore hari ini. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya coba ambil kesimpulan dari kegiatan webinar kita hari ini, ya, Papua dalam bingkai NKRI, ya. Walaupun tujuan kita, pembahasan kita tentang Papua, namun ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang, ya, sampai dengan Papua, ya, mengenai hal-hal yang bisa menjadi perhatian bagi kita supaya apa yang terjadi di Papua itu tidak terjadi di masyarakat lain yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saran untuk semua mahasiswa sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa selalu bijak dalam menerima informasi, karena berasal dari informasi segala macam konflik, segala macam perdebatan dan sebagainya
itu bisa berasal. Jadi lebih bijak lagi tahu mana informasi yang benar, mana yang tidak, ya. Kemudian terbiasa dengan memanfaatkan informasi untuk hal-hal yang lebih positif, ya. Mungkin itu dan kalau untuk kegiatan-kegiatan mengenai ketahanan ketahanan negara, terkadang kegiatan-kegiatan ini itu bagi sebagian orang mungkin sedikit agak membosankan dalam bentuk-bentuk kegiatan baik seminar atau apapun, mungkin bisa dikemas ya. Mahasiswa kan punya ide-ide yang lebih kreatif, jadi pemerintah bisa lebih banyak melibatkan mahasiswa atau kaum muda untuk kegiatan-kegiatan yang berupa ketahanan nasional ini. Bagaimana mengedukasi masyarakat secara umum ya, supaya bukan hanya sekedar fokus kita ke Papua, tetapi juga kita mulai belajar bagaimana supaya hal-hal yang terjadi di Papua tidak terjadi juga di daerah lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada UIB atas kesempatannya bisa berbagi di webinar hari ini. Terima kasih Pak Golan. Terima kasih Bu Nurelti. Baik, kepada Pak Zainuddin kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa aset bangsa kita itu adalah keberagaman. Bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan, bangsa kita diberikan kekuatan untuk bisa memanage keberagaman. Artinya kita harus belajar di negara lain, ternyata tidak gampang. Untuk banyak negara yang tidak berhasil, yang hancur untuk mengelola keberagaman. Nah, kita bersyukur kita diberikan potensi keberagaman. Nah, kita berbicara Papua adalah berbicara aset keberagaman kita. Karena bagaimanapun ketika kita bicara kebangsaan, itu tidak hanya berbicara dalam perspektif kedaerahan kita. Apa yang terjadi di sana, jauh di sana, mungkin sebagian besar kita belum ke sana, tetapi apa yang terjadi di sana itu kita mengamati dan juga merasakan. Sehingga akhirnya kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, marilah kita lihat kembali flashback pada sejarah. Ada sejarah yang kadang itu terlupakan. Bahwa ketika bicara, tadi saya ulang berkali-kali, berbicara Papua itu adalah tidak terlepas dari historis kebangsaan kita. Kita bukan berbicara daerah yang lain, kita berbicara benua yang lain, kita bukan berbicara entitas yang lain. Berbicara Papua adalah berbicara Indonesia. Maka kita harus lihat sejarah. Dan kita tadi lihat bagaimana juga nasionalisme, ternyata banyak juga tokoh-tokoh di Papua dulu yang juga memproklamasikan itu bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus kembali ke sejarah, kemudian memang ada masalah. Artinya setiap kebijakan itu, setiap pembangunan mesti aja juga permasalahan. Bagaimana tadi disinggung, tingkat kemiskinan di sana yang masih tinggi, kemudian juga pendidikan yang rendah, semua sudah dilakukan oleh pemerintah. Terutama sejak reformasi ini benar-benar perubahan yang sangat drastis di bidang politik, tadi sudah saya singgung. Perubahan di bidang ekonomi juga sudah dilakukan. Nah, kita sebagai kaum generasi sekarang lihatlah fakta itu di sana. Kebijakan itu seperti di sana. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tugas kita adalah bagaimana kita mengupdate informasi yang benar yang terjadi di sana. Kita harus men-sharing informasi yang benar, kemudian kita berupaya untuk meng-counter informasi-informasi yang tidak benar tentang apa yang terjadi di Indonesia dan juga yang terjadi di Papua. Itu sebagai bentuk bagaimana kita komitmen terhadap kebangsaan kita. Saya pikir kita berbicara konteks Papua, tapi sebenarnya kita berbicara tentang Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan tambahan wawasan lah kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan bisa bergabung dalam webinar ini. Terima kasih. Ya, mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kesimpulan yang disampaikan oleh para panelis pada sore hari ini. Saya juga melihat ada Pak Yanuar di sini sebagai tamu kita. Mungkin Pak Yanuar ada yang ingin disampaikan pada sore hari ini atas kegiatan webinar kebangsaan kita pada kegiatan mengenai bagaimana perspektif pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Kami persilakan. Suaranya belum dimasuk. Terima kasih sebagai host. Terima kasih
para narasumber yang mana sudah memberikan pencerahan semuanya secara konstruktif bagaimana menggambarkan Papua dalam bingkai NKRI. Dan yang paling utama adalah bahwa seperti tadi disampaikan, bicara Papua adalah bicara Indonesia. Bagaimanapun bahwa Papua itu adalah bagian dari yang tidak bisa terpisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita jaga bersama bagaimana Papua yang ada saat ini supaya bisa bersama-sama dengan daerah-daerah lain membangun NKRI sehingga sama-sama memperkuat daripada kebangsaan kita. Bahwa kita sudah sepakat bahwa kita ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Yanuar. Terima kasih Pak Yanuar, terima kasih Bu Nur Elvi, terima kasih Pak Zainuddin untuk para narasumber sekalian, dan saya juga mengingatkan teman-teman mahasiswa untuk tetap mengisi link sertifikat yang masih dibuka oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat ya. Dan terima kasih sekali untuk kegiatan webinar kebangsaan kita hari ini untuk pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Mungkin di suatu kesempatan kita akan ketemu kembali dengan beberapa tema dan topik-topik menarik lainnya. Saya Golan Hasan pamit mundur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih.